Oh, ngoten. Kemarin kita sudah sampaikan belum ya, Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Jadi donga niku Bapak Ibu, donga niku paling boten tingkatannya kan 3. Tingkatan doa itu ada 3. Sepemahaman kami. Saya tahu kalau ada tingkatan-tingkatan yang lain. Yang pertama adalah to the point. Itu yang paling bawah ya. To the point. Artinya langsung minta gitu. Allahumma gfirli. Ya Allah, sugih ya Allah. Sugih, sehat. Sehat ya Allah, sehat. Langsung minta itu. Kemudian di atasnya adalah curhat. Curhat niku ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Ya Allah, saya ini zalim. Saya ini banyak dosa. Fa illam taghfir lana lek panjenengan boten ngapura kula ngeten iki. Wa tarhamna lan boten welas asih tenggen kula. Lanakunanna minal khasirin. Sungguh benar-benar kami termasuk orang yang merugi. Ciloko kami ya. Curhat. Dan yang ketiga kemarin kita sampaikan ujian. Makanya polemik Al-Fatihah kan rada rame nih. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah sebelum atau sesudah berdoa? Al-Fatihah. Ada seorang syekh mengatakan, oh, tidak ada tuntunannya, bid'ah itu. Tapi ulama-ulama yang lain mengatakan, ora apa. Sebenarnya gimana? Ya ini keterbatasan ilmu kami. Kami tidak lebih pintar dari beliau-beliau itu luar biasa. Cuman kalau kami melihat begini Bapak Ibu, tidak ada sama sekali memang hadis yang menganjurkan kita untuk mengawali doa atau menutup doa dengan Al-Fatihah. Kami belum temu, nggak tahu kalau memang ada ya wallahu a'lam. Tapi begini Bapak Ibu, kenapa sih kadang-kadang orang itu mau berdoa Al-Fatihah dulu, menutup doa dengan, pernah jenengan mendapatkan begitu? Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Begini nggih Bapak Ibu, mohon maaf. Dalam hal-hal seperti ini kita ini sebenarnya mencari jalan yang terbaik dalam hal-hal seperti ini. Beda dengan hal-hal yang memang wis tegas. Contoh, kemarin ada seorang jamaah yang bertanya kepada kami, Ustadz, ada teman yang datang ke rumah Ustadz. Dia teman dekat saya, seorang ibu. Dia sama anaknya perempuan, tapi anaknya bawa pacarnya Ustadz. Pacarnya laki-laki. Terus mau nginep di rumah saya Pak Ustadz, bagaimana? Ya saya katakan, yo tidak bisa. Silahkan yang nginep 2 orang, teman jenengan dengan anak perempuannya. Pacarnya suruh nyari penginapan. Tidak boleh. Meskipun beda kamar, tidak boleh. Fitnah itu. Fitnah, kemudian Allah juga tidak suka. Ketika kita menampung orang yang tanpa hubungan yang jelas begitu, ya kita kan juga dapat murkanya Allah. Lek ngoten niku wis kudu jelas, wis rasa nggih anu mangke sing lanang kon turu ning emper. Oh. Jadi memang harus tegas lek ngoten-ngoten niku. Seperti kalau suami tidak di rumah, Ustadz, suami saya tidak di rumah, ada tamu laki-laki yang mau datang, ya jangan dimasukkan ke dalam rumah. Kalau itu bukan mahram jenengan, tegas. Lek ngono-ngono kita tegas, ngapunten nggih Pak. Tarehno suami kula mboten wonten griya, jenengan kula pinarakne teng emper. Ngapunten sanget, ngapunten. Ya pakai ngapunten lah. Aja karo mentang-mentang. Bojoku kira ning omah. No, ngelesat ning emper. Wah, ini namanya tidak ikramud tuyub. Terus bagaimana tentang Al-Fatihah tadi, Bapak Ibu? Al-Fatihah itu kalau jenengan buka hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya hadis qudsi. Dikatakan dalam hadis qudsi itu, qasamtus sholata qismaini. Aku membagi salat menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian bagian yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Apa kata Allah? Ketika hamba-hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hamba-hambaku telah memuji aku dan aku marem lek dipuji hamba. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memuji. Ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah mengatakan majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Marem, Pak. Jadi Allah piye mendeskripsikan mareme Allah niku piye? Sama seperti ketika ada orang yang berdosa terus tobat. Niku Allah muarem. Sampai piye lek carane piye ya gambarne kemaremane Allah? Seperti digambarkan dalam hadis itu, seperti ada orang yang menuntun unta, di atas unta itu banyak makanannya, pokoknya air dan neng padang pasir yang panas. Bareng ngono kesel nuntun unta, ditinggal leren keturunan untane ilang. Ngomong endi untaku? Endi untaku? Ternyata di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah kesedihan, untane mara dhewe unuk-unuk. Aku di sini. Bagaimana perasaan jenengan? Oh ya Allah, ibu-ibu, yo tangi turu kalungnya hilang. Endi kalungku, endi kalungku, endi kalungku. Gua iratamu. Bapak datang sebagai pahlawan. Tak titip neng tuku masjid. Tak titip neng tuku masjid. Nyari sesuatu yang penting, gak temu Pak. Nyari sertifikat, nyari akte, nyari KK penting iki Pak. Nggih apa nggih? Golek yaskes, nggih kontrol ning rumah sakit, golek ra temu-temu. Ternyata setelah dicari-cari ya Allah, ketemu. Wah, muarep. Allah itu sampai piye ya? Ngono ku, mareme ngono ku. Mareme ngono ku. Nah, ini sebagai gambaran saja. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang hamba itu membaca di dalam salatnya alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamadani abdi. Makanya dalam membaca Al-Fatihah itu sunnahnya adalah qit'an, dibaca terputus, jangan disambung. Ya oleh ae tapi sing luwih sae diputus. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah menjawab, Pak. Nalika kula jenengan maos alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, asna alayya abdi, hambaku sedang memuja-muja aku. Makanya lek mocone disambung cepet-cepet. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lek jawab piye? Makanya lek Rasulullah ketika jenengan bertanya, bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah di dalam salat? Caranya bacanya qit'an, diputus, ambekanlah paling tidak. Bismillah sir mamane. Bismillah. Ambekan sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambekan sih. Ar-Rahmanir Rahim. Ambekan dhisik. Jadi jangan terburu-buru ketika membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Bagian yang pertama. Terus pertanyaannya sebelum kita bahas yang kedua. Kenapa Allah mengatakan qasamtus sholata? Kenapa Allah mengatakan saya membagi sholat, kok bukan saya membagi Al-Fatihah?
Karena Al-Fatihah itu intinya sholat. Al-Fatihah ini kan apa? Engkau bunyi pengajian lo, terjemah neng masjid Pak Anwar. Loh, mboten ngoten, teng masjid Pak An. Padahal niki masjid sinten? Masjid Allah. Neng masjid Pak Anwar. Loh, kenapa kok disebut masjid Pak Anwar? Karena yang sering jadi imam di sini adalah Pak Anwar. Ayo, jenengan lek teng penake kan nyebut sing duwe masjid to, Pak. Walaupun itu wakaf. Biasanya ketua takmir atau imame neng masjid Pak Anu. Iya. Ya, pokoknya neng masjid. Kenapa? Karena memang orang intinya itu, Pak. Intinya niku. Jadi seakan-akan tidak ada orang itu, masjidnya bubar. Rene imame. Nah, sama. Kenapa Allah menggunakan bahasa saya membagi sholat menjadi dua? Kok tidak mengatakan saya membagi Fatihah menjadi dua? Karena Al-Fatihah itu intinya. Makanya lek awake dhewe salat Fatihah gak bener, salate melok rusak. Sekarang pertanyaannya, apakah Fatihah kita sudah benar? Ayo, berarti rusak kan biyen yo. Ngeten Bapak Ibu. Wis to, surate rawanya, surate bendina kulhu ra masalah wong surat niku hukume sunah. Jenengan kula jenengan lho, tenggene salat niku mau surat niku hukume napa? Pomo kulon jenengan iki mboten mau surat ya ora apa-apa, tapi lek ra maca Fatihah salate batal. Berarti surat pendek karo Al-Fatihah penting pundi? Al-Fatihah. Coba pernah enggak jenengan mentaskheh bacaan Al-Fatihah panjenengan kepada orang yang ke guru? Hati-hati loh iki kula sawang-sawang pun lek cara dina ngono wis ngasar jam 4:30. Kayak wis ngasar 4:30 Fatihahnya panggah dereng bener. Kayak ngenteni jam pira neh untuk membenahi Pak. Bareng isa. Lawang maghrib wis masuk. Maghrib pun masuk. Makanya coba sekali waktu nggih, coba jenengan minta tolong sama siapa yang jenengan percaya, yang kira-kira bacaannya bener dan bisa membenahi jenengan. Sekali waktu aja. Apa Ustadz Said, apa kalau Jumat pagi Ustadz Gufron sebelum beliau pulang maunya Ustadz pun kondur ya jenengan anu midanget Fatihah kula sekedap mawon ya. Lah Ustadz Anang kesusu biasanya bareng gini makanya kami langsung ke MBS Putra untuk ngaji rutinan. Jadi Ustadz yang mungkin jenengan yakin percaya bahwa kualitas bacaannya bagus bisa membenahi, saya tak ngapunten sekedap mawon sakjane ya rate ya kurang adab nih sakjane. Kok ustadze dindep nyuwun tulung kita jenengan midanget sekedap. Sing beradab ya ustadze jenengan undang teng dalem terus kok kondur jenengan raketang digari gedang. Lho iku jenenge beradab niku. Ilmu kok dilawan. Ngoten, ngapunten tat sekedap mawon. Ustadze wis teko gerbang. Saya tak rene tat. Wonten apa? Penting rene tat. Kon ngrungokne bacaan Fatihah ayo alah. Mesakne Ustaz ngoten niku. Nggih tat sekedap mawon. Kula tak maos Al-Fatihah nggih tat. Jenengan dengarkan sekedap. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pripun tat? Kata ustadznya, ustadz ora penak. Ngapunten nggih Pak, ngapunten. Niki mau kula ijir salah jenengan selawe, Pak. Ayo, lek ngono ki piye? Siapa yang sudah yakin bacaan Al-Fatihahnya benar? Cobi, satu orang maju ke depan untuk praktek Al-Fatihah. Padahal Fatihah itu kebutuhan sendiri individual, Pak. Karena meskipun imam sudah baca, ya kita baca loh. Kebutuhan dewe-dewe, kebutuhan individu kita. Orang kena ngejepne uang, alah ngejepne imamnya. Nggak bisa. Ayo, pokoknya niki ora sah jok ngendi-ngendi Fatihahnya dulu diperbaiki. Pak kula iki mboten surate kula kulhu terus. Ra apa-apa kulhu terus, yang penting Fatihahnya benar. Ya Allah. Baik, pertemuan yang akan datang nanti
kita bukan ngetes lah, engko ora teko, sing teko wong 5 ya. Bapak Ibu pertemuan datang akan saya tes satu-satu. Oh, wong 5 sing teko. Nanti kita akan tahsin Fatihah ya 5 menit lah, 5 menit tahsin Al-Fatihah. Ya mugi-mugi pinaringan sehat sedaya nggih. Ngeten. Yang kedua berarti kalau sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus bagian yang kedua mulai dari apa? Ihdinas siratal, mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Wa hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Setelah kita memuji Allah, Allah senang, aku muarem yang hambaku dipuji. Kemudian mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Lek wis marem kata Allah, aku saiki wis marem. Maka sekarang jatahmu hambaku. Jatahnya sinten? Jatahmu. Saiki sampean mau bacaanmu setelah ini adalah milikmu, dan bagimu apa saja yang kamu minta kata Allah. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya adalah doa permintaan kita kepada Allah. Dirangkum dalam bacaan ihdinas siratal. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Banyak ngapa kok jenengan nyuwun dalan sing lurus? Kersane mbetan minggat-minggat. Wonten malih jawabane, anu Pak, kula ihdinas siratal kelingan rambut di porop itu kok. Ngeten Bapak Ibu. Maksudnya dalan sing lurus itu adalah at-thariq al-muwassil ilal ghayah bi asra' ma yumkin. Jalan lurus itu adalah jalan yang menyampaikan kita kepada tujuan kita dengan secepat-cepatnya. Jenengan kalau mau pergi ke satu tempat pengen ndang sampai atau pengen ndak cepet sampai? Delok-delok, lek arep ijab niku ya Allah muga-muga macet ya Allah. Nyapa dredeg kula ya Allah. Orang yang sakit pengen cepat sembuh atau pengen sembuhnya nanti-nanti saja? Siratal mustaqim. Orang yang miskin pengen ndang sugih apa engko lah? Ya pengen ndang sugih to. Orang yang belajar terjemah Quran begini, pengen ndang bisa atau pengen, itulah jalan yang nanti ketika kita di akhirat itu pengen dan cepat masuk surga atau mampir dulu ke neraka. Itulah ihdinas siratal. Yang belum dapat jodoh pengen dan cedok jodoh nih. Yang sudah menikah pengen punya anak, pengen dan punya anak. Itulah siratal mustaqim, jalan yang buktinya sekarang kalau mau ke Surabaya kita oleh pemerintah dikekne jalan tol sing lurus ra karo-karuan. Jenengan lek nyetir teng jalan tol kan ngene to, Pak. Enggak tahu kayak ngene ngono ndak. Di jalan tol ndak ada begini-begini. Yang ada begini aja. Iya, tahu-tahu nyeblok neng Polwaru. Tahu-tahu neng Juanda. Cepet. Ihdinas siratal, kata Allah. Ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim, wis to penyuwunane opo ae tak kabulne. Makanya ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, siapapun yang punya hajat, keinginan apapun, pikirkan itu ketika membaca ihdinas siratal. Jangan-jangan. Jadi aja sampai maca ihdinas siratal mustaqim malah kangen kelingan lia-lia. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Apa saja ya Allah, hajatku, keinginanku yang belum Engkau kabulkan, kabulkan dalam waktu dan tempo yang ihdinas siratal. Jadi ketika seseorang membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan, ini jatahnya hambaku. Setelah dia memuji aku, saiki hambaku saya beri apa yang dia minta. Alhamdulillah. Sekarang begini penutupnya. Ketika Al-Fatihah itu isinya adalah itu tadi, berarti Al-Fatihah itu juga bagian dari doa. Boleh enggak Ustadz kita di dalam doa setelah doa baca Al-Fatihah? Ya memang Fatihah itu doa, berarti boleh. Karena Al-Fatihah adalah
Yang nggak boleh itu kalau mengharuskan setelah doa atau sebelum doa membaca, itu tidak ada tuntunannya. Tapi kalau menyertakan Al-Fatihah di dalam doa kita, boleh apa tidak? Karena Al-Fatihah itu adalah model, bisa dipahami. Jadi begitu cara memahami hadis, memahami. Jadi tidak semuanya ditabrak. Iki meski bid'ah, tidak Bapak Ibu. Dilihat dulu konteksnya. Oh, Al-Fatihah itu doa. Berarti kalau seandainya dalam rangkaian doa itu ada Al-Fatihahnya, boleh apa tidak? Loh, jangankan Al-Fatihah, jenengan lo ndonga nggih basa Jawa. Ya Allah, kula iki pengen sugih tapi kok lali dongane apa ya pengen sugih? Gimana lah pengen sugih dongane? Bahasa Arabnya gimana? Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah bagaimana? Pengen diberikan kedudukan yang baik, kedudukan yang terhormat, piye dongane? Allahumma barik lana, wow, itu doa setelah sholat nanti. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu namanya doa minta diberikan derajat yang tinggi, yang terhormat. Ya Allah, kula niki lali donga njaluk ngapura iki piye ya Allah, lali kula. Wis akhire ya Allah, kula dosane kathah ya Allah. Kula nyuwun ngapura. Lho kok gawe basa Jawa? Lah ora apa lali doane apa, Mas? Padahal yang ustadz diwarai Rabbana zalam ardungane wong tuane, ya Allah apa donga wong tuang ya. Akhirnya lalis, basa Jawa wis, ya Allah, kula nyuwun ngapura dosa-dosane tiyang sepuh kula lan dosane umat muslim sedaya kaya pujian. Berapa? Apalagi dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa, Pak. Doa yang levelnya tinggi tadi, memuji dan meminta. Makanya yang nggak boleh itu kalau berkeyakinan lek ndonga mesti kudu diawali dan diakhiri dengan. Makanya kami kalau berdoa sering istighfar dulu. Gak ono asline ngono kuwi. Cuman kenapa awake dhewe iki lek ngaji ngene iki mungkin enek dosa. Dosane ngapunten nggih, Pak. Ceramah ngeten iki kita kan apik tok, tapi bisa jadi isinya ada sesuatu yang memang enggak benar. Makanya kami beristighfar. Ada yang menyakiti hati panjenengan, kami minta maaf dan beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ustaz, dalilnya pundi? Dalilnya pundi? Cuman kan begini Bapak Ibu, doa itu bukan ibadah mahdoh. Perlu dipahami nih. Ibadah mahdoh itu contohnya sholat. Ketika jenengan ruko, boleh enggak jenengan baca Al-Fatihah? Oh, kuwi bid'ah kuwi. Ruko maca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sujud maca surat An-Nas. Qul a'udzu qulali ngorong maca surat tak waca pas sujud. Enggak boleh karena Rasul tidak mencontohkan. Itu ibadah tapi kalau di luar-luar sholat seperti doa itu ibadah ghair mahdoh. Jenengan berdoa pakai bahasa Jawa boleh enggak? Boleh. Allah paham apa betul? Paham. Memang yang paling baik berdoa pakai bukan bahasa Arab. Doa bil ma'thur. Doa bil ma'thur itu doa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulullah. Dicontohkan Allah dalam Al-Qur'an, dicontohkan Rasulullah dalam itu lebih utama. Oke. Jadi sekali lagi, ketika ada orang berdoa dengan Al-Fatihah, orang asal donga liyane, donga Al-Fatihah pun juga sudah selesai kok. Ihdinas siratal jaluk opo ae. Baik. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi niki mau nopo kok bahas Al-Fatihah niki mau nopo? Yes itulah pokoknya, yes pokoknya sak keneke mawon niki. Napa? Jadi Ibu Indri nanya mengenai sholat tadi, berarti kalau imam baca Al-Fatihah, makmumnya juga hanya membaca saja, tapi juga membaca Al-Fatihah. Baik, begini ya. Kalau di dalam keputusan majelis tarjih yang terbaru itu imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Di dalam keputusan Bahsul Masail mazhab Syafi'i itu juga makmum wajib membaca. Yang tidak mewajibkan Al-Fatihah itu adalah mazhab Hanafi. Kalau di dalam mazhab Hanafi
itu makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihahnya sudah diwakili oleh, karena siapa yang menunjuk seorang imam maka bacaan imam sudah mewakili jamaah. Dalilnya lagi di Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sedang dibaca Al-Quran maka diam dan dengar. Tetapi kemudian melihat dalil-dalil yang kuat bahwa memang makmum itu diwajibkan membaca Al-Fatihah meskipun imamnya keras membaca Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu, para imam dianjurkan memberi space, memberi kesempatan untuk makmum untuk membaca terutama di rakaat pertama dan kedua. Kapan Pak Ustadz? Ya walad dolin amin rotok mandek titik, supaya makmumnya bisa membaca Al-Fatihah, atau makmum bisa membaca Al-Fatihah di sela-sela imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmumnya Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, tapi aja banter-banter marahin rusui koncon. Maka setelah waladhdallin amin berhenti sejenak, berikan kesempatan kepada makmum. Tapi bagi jenengan yang tetap memegangi bahwa sudah Pak Ustadz, saya cukup mendengarkan saja, ya insya Allah sholatnya juga diterima. Karena Imam Abu Hanifah ya berhadis berdasarkan kepada Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan atasmu Al-Quran fastami'u, dengarkan, wa angsitu, dan kau diamlah agar engkau mendapatkan rahmat. Kemudian beliau mengatakan itu dalile makmum kuwi meneng nalika imame maca. Prinsipnya ngeten. Ya Allah, jam 7.10. Prinsipnya ngeten. Ketika imam membaca, makmum wajib diam. Makmum wajib ojo sampai nalika imam maos makmume maca dhewe kuwi jenenge ndak ittiba. Berarti ketika jenengan baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kok makmume qul huwallahu ahad, stop. Nah terus Fatihah kula dereng sampai, wis to stop, pun diwakili imam. Yang penting kula jenengan pun berusaha membaca ketika imam membaca, kita wajib ojo sampai imame maca petentengan jenengan yo asik dengan bacaan jenengan sendiri. Itu namanya tidak wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup, kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.